Dalam tahun ini fokus kami akan membersihkan dulu konten-konten yang terindikasi vulgar atau porno yang berkaitan dengan kecimol atau ciloka. Di luar itu kami tidak akan masuk. Sekali lagi, di luar itu kami tidak akan masuk. Saya minta untuk teman-teman yang masih bermain di konten enak-enak, tolong hentikan. Jangan sampai terjadi hal yang serupa seperti yang dialami oleh saudara Ramantara dan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan dengan terjadinya pemberhentian akun-akun YouTube yang telah melanggar aturan kami, bisa dijadikan pelajaran berharga untuk teman-teman yang masih bandel, dalam tanda petik bandel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kita berjumpa lagi di acara sesi Ramadan pada kesempatan kali ini, ya sahabat semuanya. Mudah-mudahan saya jumpai sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya masih kuat menjalankan ibadah puasa kita di bulan suci atau bulan yang penuh berkah ini. Ya sahabat semuanya, hari ini saya ingin berbagi informasi sekaligus ingin menanggapi apa yang terjadi di per-YouTubean Kecimol minggu-minggu ini. Oke sahabat semuanya, untuk mengawali suara jumpa kita, saya akan mulai berangkat dari pembahasan kita. Yang pertama, saya ingin merespon dengan adanya konten yang terindikasi vulgar atau porno yang selama ini saya singgung, yang selama ini saya permasalahkan. Ya, sahabat semuanya, dari jauh-jauh hari saya sudah menegaskan sekaligus mengingatkan kepada teman-teman agar berhenti untuk membuat judul maupun thumbnail sekaligus mengambil video dengan secara vulgar atau terindikasi dalam tanda petik senonoh, ya, yang tak pantas ditayangkan atau ditampilkan di lagu daerah maupun di kesenian daerah. Beda dengan tontonan-tontonan formal seperti orkes, itu beda, ya. Terkait dengan itu, saya akan masuk ke pembahasannya sahabat semuanya. Dari jauh-jauh hari saya sudah mengingatkan agar teman-teman ini bisa berbenah, ya, bisa berhenti untuk membuat konten-konten yang ada unsur vulgar atau pornonya. Namun sayang sekali himbauan saya itu atau teguran saya itu belum bisa dijalankan sepenuhnya oleh sebagian teman-teman YouTuber. Padahal dari sebelum terbentuknya AKNDB, saya sudah keras secara lisan menyampaikan akan membanet channel-channel yang terindikasi nakal, ya, dalam tanda petik nakal hanya demi cuan atau rupiah dolar, ya. Itu yang saya razia setiap malam, tentu cukup menguras pikiran dan tenaga waktu juga, ya. Langsung saja saya akan masuk ke pembahasan inti dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sahabat semuanya, saya akan merespon permintaan pembukaan strike atau klaim hak cipta yang saya lakukan kemarin kepada teman-teman YouTuber yang telah melenceng, yang tidak mengindahkan himbauan dari kami tentang video-video yang terindikasi vulgar, ya. Ada beberapa channel yang sempat saya tutup kemarin akunnya karena sudah beberapa peringatan kita berikan namun tidak diindahkan juga, baik secara lisan maupun secara tulisan tentunya sahabat semuanya. Di pertemuan waktu di markasnya Lumbung Harapan, kita sudah membuat kesepakatan secara tertulis, ya,
yang ditandatangani oleh dua YouTuber yang saya tegur waktu itu, yaitu ada saudara Ramantara dan saudara siapa dari Renteng kalau nggak salah, teman kita yang punya channel Sapa Aja Channel, atau sekarang yang menjadi admin channel Enak-Enak Channel, Dangdut Enak-Enak kalau nggak salah ya. Itu yang bertanda tangan menyepakati himbauan atau aturan yang telah kita buat di AKNTB. Saya kira waktu itu akan menjadi akhir sebuah cerita dari konten enak-enak. Saya pikir kedepannya sampai saat ini akan bersih ya YouTube ini, dunia per-YouTubean Kecimol ini, dari konten-konten yang terindikasi vulgar ya. Namun faktanya kita lihat masih ada segelintir orang yang masih bandel, seperti yang saya tutup kemarin akunnya, yaitu saudara Ramantara yang saya tutup channelnya, dan ada juga beberapa oknum-oknum YouTuber yang lainnya yang masih bandel mengupload video yang terindikasi, yang kami larang tentunya di peraturan AKNTB. Kemarin yang pertama saya tutup channelnya yaitu saudara Ramantara, dan ada juga channel-channel yang lain, yaitu ada Sadela Production, ada juga masih banyak teman-teman YouTuber yang lain yang terkena teguran hak cipta atau klaim hak cipta dari saya ya, yang berujung pada pemberhentian akun YouTube. Ini memang sangat disayangkan sobat semuanya ya. Namun ini terpaksa sebenarnya kami lakukan demi visi misi kami, tujuan awal kami di AKNTB, untuk menjadikan Kecimol ini agar mendunia di tahun 2023. Untuk meraih semua itu, untuk mencapai impian itu tentu membutuhkan kerjasama kita, baik dengan owner Kecimol maupun dari teman-teman YouTuber tentunya. Semua harus bekerja sama dengan baik demi tercapainya Kecimol harus mendunia di tahun 2023. Itu sebabnya saya selaku Ketua Umum AKNTB tetap memegang komitmen awal untuk membersihkan konten-konten yang terindikasi melanggar peraturan AKNTB, yaitu konten-konten yang terindikasi vulgar atau porno yang tidak pantas ditampilkan atau diperagakan di kesenian daerah seperti Kecimol, ale-ale dan sebagainya. Itu yang kami larang keras. Di luar Kecimol, di luar Kecimol atau Ciloka, ya terserah. Contohnya di konten prank, di elektron atau organ tunggal, itu kami tidak bisa masuk ke ranah tersebut. Karena itu bukan bagian dari kami, itu bukan ranah kami, dan kita juga perlu catat, itu merupakan tontonan formal seperti orkes dan organ tunggal, itu tontonan formal, tidak terkait dengan unsur budaya. Jadi ini yang harus kita bedakan. Kecimol atau Ciloka ini sudah tergolong, sudah termasuk ada unsur budayanya yang digunakan untuk acara adat ya, adat Sasak tentunya. Jadi itu sebabnya saya berkomitmen untuk tetap menjaga nama baik citra budaya kita, yaitu budaya Sasak yang kita cintai, yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita sampai saat ini, harus kita lestarikan, harus kita pertahankan, harus kita jaga sampai anak cucu kita nanti, agar anak cucu kita nanti tidak kita wariskan dengan hal-hal yang negatif seperti konten-konten
yang terindikasi vulgar atau porno ini yang terkait dengan kecimol atau ciloka. Nah, itulah tujuan awal saya untuk dalam bahasa kasarnya untuk memberangus atau membersihkan semua konten-konten yang ada unsur atau ada tampilan vulgar atau pornonya. Itu sebabnya saya selaku Ketua Umum AKNTB saat ini sampai di tahun 2026 akan terus berupaya menjaga adat budaya kita yang sebenarnya agar tetap dipandang dengan hormat tentunya, seperti adat-adat daerah lainnya tentunya sahabat semuanya ya. Itu sebabnya saya harus menjalankan apa yang menjadi komitmen saya dari awal, yaitu untuk membersihkan sekaligus menjaga marwah budaya kita sendiri, yaitu budaya adat Sasak. Jadi buat teman-teman yang terkena klaim hak cipta kemarin, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bukannya saya tega atau saya iri ya dengan view-view kalian tentunya. Saya tidak bermaksud untuk menyingkirkan kalian dengan motif-motif dendam pribadi atau iri dengan view-view kalian. Itu sama sekali tidak ada terlintas di pikiran kami selaku pengurus AKNTB. Tidak ada. Kami malah mensupport, kami malah mendukung kreativitas teman-teman asal itu masih bermanfaat untuk orang banyak dan tidak merugikan orang banyak. Kami akan dukung penuh. Seperti contohnya teman kita sekarang, Saudara Ramantara sudah agak mungkin punya kesadaran ya, sudah beralih konten ke konten prank. Di situ juga di konten prank ini juga memainkan enak-enak, ada unsur-unsur enak-enaknya juga ya. Tapi silakan. Seperti yang saya katakan dari awal, selama itu tidak berkaitan dengan budaya kita, yaitu adat kesenian kita, ya silakan, terserah ya. Selama itu di luar kecimol maupun ciloka, terserah. Kami tidak akan masuk ke ranah itu tentunya. Itu bukan ranah kami yang harus kami urus ya. Yang kami fokuskan adalah konten kecimol dan ciloka sesuai dengan komitmen awal kami. Yang kami fokuskan sekali lagi yaitu terkait dengan konten kecimol dan ciloka. Nah, di luar itu silakan teman-teman. Jika berurusan dengan hukum, nanti teman-teman sendiri yang akan berurusan ya, bukan kami. Paling yang menegur nanti jika ada teguran, jika ada teguran itu paling dari KPI ya, atau dari aparat-aparat keamanan, aparat-aparat hukum yang berurusan langsung dengan teman-teman. Tidak ada yang dirugikan teman-teman musisi kecimol maupun ciloka tentunya. Karena itu konteksnya di luar konten kecimol dan ciloka. Jadi khusus buat teman-teman kemarin yang kena atau akunnya dihentikan oleh YouTube akibat klaim hak cipta dari saya sekali lagi meminta maaf. Ini saya lakukan murni atas komitmen awal saya yang ingin menjaga marwah budaya kita. Buat teman-teman juga yang pernah lobby kemarin ingin segera dibukakan channelnya yang sudah kena suspend dari YouTube, saya perlu tegaskan di sini, sepertinya saat ini kami tidak bisa mengabulkan permintaan teman-teman yang terkena banned kemarin, karena dari awal kami sudah mengingatkan baik secara lisan maupun secara tulisan, dan kami juga masih simpan bukti perjanjian kita di arsip AKNTB yang ditandatangani oleh teman-teman YouTuber tentang aturan-aturan yang harus ditaati oleh teman-teman YouTuber. Dengan kesepakatan tersebut, maka
hari ini atau saat ini kami tidak bisa mengabulkan permintaan teman-teman untuk dibukakan kembali atau dikabulkan permintaannya tentang permintaan teman-teman yang kemarin yang sempat mengeluh tentang akun YouTube-nya dihentikan atau di-banned secara permanen oleh YouTube. Jadi kejadian ini saya harap bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman YouTuber yang lainnya yang masih main di konten enak-enak. Tolong hentikan, karena sudah beberapa channel yang terkena atau di-banned akun YouTube-nya oleh YouTube. Jadi ini tolong dijadikan pelajaran agar kedepannya tidak melakukan hal yang serupa, agar channel teman-teman juga utuh, tidak terganggu dengan klaim hak cipta. Kasihan juga mungkin sudah beberapa tahun, beberapa bulan memperjuangkan, merintis channel YouTube-nya, jangan sampai ditutup gara-gara teguran hak cipta oleh YouTube. Ya, jadi saya harap teman-teman yang lain yang belum mau mendengarkan himbauan saya ini dan himbauan teman-teman para pengurus AKNDB, mulai saat ini saya minta untuk hentikan konten-konten yang meresahkan masyarakat ini, karena efeknya luar biasa. Seperti yang saya pernah sampaikan jauh-jauh hari ya, efeknya luar biasa. Jadi saya sekali lagi menegaskan, saya tidak akan membuka klaim saya terhadap channel teman-teman yang kemarin ditutup oleh YouTube karena klaim hak cipta dari saya. Karena itu saya minta untuk teman-teman yang masih bermain di konten enak-enak, tolong hentikan. Jangan sampai terjadi hal yang serupa seperti yang dialami oleh saudara Ramantara dan kawan-kawan yang lain. Channelnya dihentikan oleh YouTube, ditutup. Kalau nggak salah channelnya Ramantara ini yang dangdut dorong ya, dangdut dorong. Bisa teman-teman cari, sekarang sudah hilang ya dari YouTube. Dan ada juga Sadela Production, bisa kalian cek juga ya sahabat semuanya, bisa sahabat semua cek di YouTube, searching ya, atau cari Sadela Production, dangdut dorong. Dan siapa lagi, banyak ya yang terkena teguran hak cipta, yang terkena klaim hak cipta kemarin oleh saya. Perlu teman-teman ketahui, perlu teman-teman catat ya, saya saat ini sedang mengemban sebuah amanah yang diberikan oleh teman-teman anggota AKNDB, yaitu sebagai ketua umum AKNDB. Jadi baik buruknya citra Kecimol ke depan tergantung di para pengurus AKNDB, terutama di saya sebagai ketua umum tentunya. Saya bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi di Kecimol ke depannya. Baik buruk citra Kecimol ke depannya itu tergantung di kami para pengurus AKNDB. Karena itu kami tetap akan fokus dalam tahun ini ya. Dalam tahun ini fokus kami akan membersihkan dulu konten-konten yang terindikasi vulgar atau porno yang berkaitan dengan Kecimol atau Ciloka. Di luar itu kami tidak akan masuk. Sekali lagi, di luar itu kami tidak akan masuk. Perlu digarisbawahi itu ya, sahabat semuanya. Jadi di tahun ini kami akan membersihkan konten-konten yang terindikasi melanggar aturan-aturan AKNDB yang telah disepakati oleh semua anggota tentunya. Ada 120 Kecimol yang tergabung di organisasi perkumpulan AKNDB. Jadi bukan main-main ya, aturan yang telah kami buat ini sudah kami daftarkan melalui akta pendirian di notaris sekaligus ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saat ini Kecimol maupun Ciloka yang tergabung di AKNDB sudah terikat dengan hukum-hukum aturan
yang telah kita sepakati, yang telah kita ketok bersama-sama di Mubas kemarin ya, di Musyawarah Besar AKNDB, dan itu sudah dikirim langsung ke pusat di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ini yang perlu harus kita jaga. Jadi jangan sampai citra Kecimol masih terus seperti kemarin-kemarin, terindikasi kurang sopan ya. Jadi fokus saya ke depannya harus Kecimol ini harus mendunia. Untuk mencapai impian tersebut tentu tidak mudah ya sahabat semuanya. Tentu membutuhkan perjuangan sekaligus kerjasama kita semua, baik dari owner Kecimol maupun dari teman-teman YouTuber. Jadi mari dukung kami di AKNDB ini untuk memperbaiki citra Kecimol yang selama ini dalam tanda petik ya terindikasi kurang baik lah di masyarakat. Jadi kedepannya harus kita bersihkan hal-hal yang negatif yang selama ini kita dengar di tengah-tengah masyarakat tentang Kecimol maupun Ciloka. Itu yang harus kita benahi ke depannya. Terutama kami di AKNDB akan fokus memperjuangkan nasib Kecimol ataupun Ciloka yang tergabung di AKNDB ini agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tentu dengan semampu kami di kepengurusan AKNDB sudah membentuk beberapa pengurus ya, beberapa pengurus baik di pusat maupun ke daerah-daerah atau kabupaten, setiap kabupaten. Seperti di KLU sudah kami tetapkan sebagai ketua DPC, di sana ada Pak Haji Sumardi, dan di Lombok Barat sudah kami tetapkan ketua DPC-nya juga. Dan di Lombok Tengah juga sudah kami tetapkan ketua DPC-nya yaitu saudara Eyuda atau pimpinan dari Putra Harapan Puyung ya. Dan di Lombok Timur kami sudah tetapkan saudara Rodi atau Rodet, pimpinan dari Pamor Mania. Ini akan membantu teman-teman anggota AKNDB, khususnya para owner atau pimpinan Kecimol di setiap kabupaten, akan membantu mengayomi ya teman-teman owner Kecimol di setiap kabupaten. Jadi saya minta sekali lagi kerjasamanya kepada teman-teman YouTuber maupun media-media yang lain agar mari sama-sama kita berbenah agar kedepannya cita-cita kita bersama yaitu Kecimol harus mendunia benar-benar tercapai, terwujud seperti apa yang kita harapkan. Jangan sampai tujuan mulia kami ini dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan cuan atau dolar. Nah itu yang harus kita perlu pikirkan bersama demi kemajuan kita bersama. Karena jika Kecimolnya lancar, semua Kecimol jalan, secara berdampingan juga YouTuber, teman-teman YouTuber juga akan hidupnya makmur karena banyak konten yang akan diupload ya dengan jalannya semua Kecimol. Jadi tidak akan kesulitan dengan konten Kecimol tentunya. Begitu juga sebaliknya jika Kecimol sampai dibubarkan, semua teman-teman YouTuber juga akan merasakan efeknya luar biasa. Kita bisa bayangkan beberapa akan jadi pengangguran di Lombok ini ya. Jangan sampai terjadi demikian. Oleh sebab itu sekali lagi mari teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, mulai saat ini mari kita tingkatkan kerjasama kita yang kuat. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada jangan hanya manggut-manggut di depan saja. Di saat saya pidato memberikan himbauan, iya semuanya menyepakati, tapi di belakang malah melawan aturan yang kami buat. Itu yang kami sayangkan. Sekali lagi untuk teman-teman YouTuber yang terkena klaim hak cipta kemarin, saya kembali tegaskan, saya tidak akan mencabut.
ya. Saya tidak akan mencabut klaim karena kami sudah membawa masalah ini ke rapat dengan para pengurus AKNDB, ya. Jadi kami tetap dengan komitmen kesepakatan bersama di AKNDB, ya. Walaupun keputusannya semua di saya pribadi, namun dalam hal terkait dengan organisasi saya tidak bisa bertindak semaunya, saya tidak bisa memutuskan tanpa perundingan dengan kawan-kawan pengurus AKNDB. Kebetulan kemarin hari apa ya, malam Senin kemarin kami para pengurus AKNDB sempat menggelar bukber atau buka bersama dengan para pengurus, sekaligus kita membahas tentang program-program yang akan kita kembangkan ke depannya. Kemarin juga kami sempat membahas tentang permasalahan ini, yaitu banyaknya teman-teman yang terkena suspend channel YouTube-nya atau dihentikan oleh YouTube akibat pelanggaran yang saya berikan. Jadi sekali lagi dalam hal ini final, ya, kita tutup buku, ya, ikhlaskan saja channel-channel yang sudah melanggar aturan yang telah kami buat, agar ini juga kedepannya bisa memberikan efek jera atau peringatan keras untuk teman-teman yang bandel yang belum mau menaati aturan yang telah kami buat di AKNDB. Jadi ini tolong dijadikan pelajaran agar kedepannya tidak ada lagi terkena klaim hak cipta dari saya maupun teman-teman pencipta lain, ya. Di sini saya perlu tegaskan juga, di sini saya mengklaim atau men-strike channel teman-teman berdasarkan berangkat dari 3 dasar, ya. Saya berangkat dari 3 dasar alasan saya men-strike teman-teman. Yang pertama, saya berangkat dari aturan organisasi AKNDB, ya. Itu yang menjadi dasar pertama saya mengajukan strike atau klaim hak cipta kepada channel teman-teman. Yang kedua, tentang perlindungan hak cipta, ya. Perlindungan hak cipta, contohnya saya tidak suka atau tidak ridho lagu-lagu saya, termasuk lagu teman-teman yang mengadukan keberatan terhadap konten-konten yang membawakan lagunya atau karya ciptanya dengan cara tidak sopan. Nah, saya pribadi, saya merasa miris lagu saya dibawakan seperti ini dengan cara tidak pantas. Padahal selama ini saya tidak pernah meminta royalti kepada teman-teman YouTuber, dan sekaligus saya tidak pernah melarang untuk membawakan lagu karya-karya saya, ya, yang dibawakan seperti Panji Tepong, Brian Batur, Nasib Penyanyi, Menderita, dan lain-lain. Asal itu lagu dibawakan dengan cara sopan, tidak digunakan dengan cara seperti yang saya singgung, yaitu vulgar atau mengandung unsur-unsur pornografi. Itu yang saya tentang. Yang ketiga, saya mengacu kepada aturan atau perundang-undangan kita tentang pornografi di undang-undang ITE tentunya. Sebagaimana yang kita ketahui, di undang-undang ITE juga mengatur tentang pornografi, hukumannya 6 tahun penjara, bukan main sahabat semua. Jadi inilah dasar-dasar saya untuk men-strike teman-teman yang masih memainkan konten yang terindikasi porno atau vulgar, yang saya sempat singgung di beberapa video-video yang lainnya. Sekali lagi, kedepannya mari kita tingkatkan kerjasama kita, jangan ada dusta di antara kita, karena ini murni demi kepentingan kita semua, agar citra atau marwah budaya kita di Nusa Tenggara Barat ini, atau khususnya budaya Sasak, tetap kita jaga, ya.
Jangan sampai kita coreng dengan tindakan-tindakan yang tidak pantas kita pertontonkan di halayak umum ya, di media. Jadi kita harus berkomitmen sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, kecimol harus mendunia di tahun 2023. Maka dari sekarang kita harus segera berbenah. Ya, sahabat semuanya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita bincangkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan terjadinya pemberhentian akun-akun YouTube yang telah melanggar aturan kami bisa dijadikan pelajaran berharga untuk teman-teman yang masih bandel, dalam tanda petik bandel, atau tidak menjalankan aturan yang kami telah layangkan ke masyarakat tentang berkecimol dengan baik. Ya, sahabat semuanya, sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Mudah-mudahan sahabat semuanya tetap diberikan rezeki yang berlimpah dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.